Hai guys, di video kali ini saya ingin mengajak kalian berjalan-jalan untuk menikmati udara Malang dan menikmati sedikit cerita seram dan seru mungkin. Saya Satrio Wahyu, ini adalah Diary Misteri, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kalian percaya nggak sih kalau perempuan atau cewek lagi datang bulan itu gampang banget diikuti sama makhluk halus? Nah, ini kejadian terjadi pada tahun 1996. Saat itu aku punya tante yang waktu itu masih duduk di bangku SMA. Nah, kebetulan dia itu sekolah di sebuah sekolahan SMA gitu yang letaknya itu kurang lebihnya 30 km dari tempat kami tinggal. Dan untuk mencapai ke sekolahan itu tiap hari itu dia tuh naik sepeda motor. Dengan jarak 30 km itu dia menghabiskan waktu kurang lebihnya itu 45 menit dari rumah. Nah, kebetulan banget sekolah tempat dia belajar itu masih tergolong sekolah baru, dimana bangunannya tuh belum semuanya tuh selesai. Tante aku yang kala itu masih duduk di bangku kelas 1 SMA itu diharuskan untuk masuk siang. Jadi dia masuk kurang lebih itu jam setengah 1 siang dan baru keluar dari kelas itu kurang lebihnya itu jam 5 sore lah. Ya jelang maghrib lah ya. Pada suatu hari kebetulan banget tanteku ini lagi datang bulan. Dan seperti biasa kebiasaan anak-anak SMA, kalau sepulangnya dari sekolah, begitu keluar dari kelas gak langsung pulang, ngobrol dulu sama temen-temennya, nongkrong dulu di parkiran, ngobrol dulu kanan kiri. Singkat cerita, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 6 sore. Makin deket dong tuh sama maghrib. Menyadari hari yang sudah mulai gelap, dia langsung bergegas menuju sepeda motornya untuk langsung pulang karena takut kemalaman. Dan hari itu entah kenapa tante aku tuh gak kebagian tempat parkir di tempat yang rame. Jadi sepeda motornya itu ditaruh atau diparkir sama dia itu jauh banget di pojokan, dimana banyak sekali siswa-siswa yang percaya di pojokan itu kan ada pohon nangka, dan mereka percaya di pohon nangka itu ada penunggunya. Ya boleh dibilang agak sedikit angker lah. For your information, tante aku ini orangnya memang sedikit sensitif. Jadi dia itu sering banget ngeliat makhluk-makhluk halus, entah di rumah, entah di jalan, entah di sekolah. Ketika itu saat dia mau mengambil sepeda motornya, perasaan dia udah gak enak nih. Kok kenapa ya? Kala itu dia tuh ngerasa ada seseorang atau sesuatu yang memperhatikan dia dari jarak jauh. Jadi kayak diawasin gitu loh. Dan benar saja, saat dia mulai mengambil sepeda motornya, dia udah naik tuh di atas sepeda motornya. Dia sekelebat melihat ada sosok yang melintas di belakang dia. Dia sih ngerasanya cepet banget. Nah, tante aku ini karena kaget, dia itu teriak sampai teman-temannya tuh nanya, "Kenapa kamu? Kenapa teriak?" Tante aku jawab, "Tadi kayaknya ada yang lewat dari belakang aku." Terus teman-temannya itu bilang, udah, ayo kita pergi. Kan kamu tahu ini tempatnya itu nggak aman." Maksudnya temannya nggak aman itu adalah di situ tuh memang dipercaya banyak sekali makhluk halus yang menghuni pohon nangka itu. Ketika tante aku mulai menghidupkan mesin sepeda motornya, sembari dia melirik ke arah pohon nangka karena perasaannya dia emang udah nggak enak banget. Dan benar saja, tante aku melihat ada sesosok yang sebenarnya itu kurang begitu jelas sih. Tetapi menurut tante aku, kalau dia disuruh menggambarkan tuh ada sosok kakek-kakek berbaju putih yang tingginya itu tinggi banget nih, nggak seperti orang pada normalnya. Dia itu tingginya kira-kira tuh sampai 3 meter gitu. Kebayangkan tingginya, sampai hampir melebihi pohon nangkanya. Tante aku sih nggak ngelihat dengan jelas ya gimana mukanya, tetapi dia bisa ngelihat kakinya, dia bisa ngelihat badannya, dia bisa ngelihat tangannya yang panjang-panjang gitu. Katanya jari-jarinya saja itu sepanjang pisang tanduk. Karena ketakutan, tante aku langsung dong ngegas itu sepeda motornya. Dia nggak cerita tuh sama temen-temennya, karena dia takut kalau temen-temennya tuh pada ketakutan. Karena kan temen-temennya nggak pada biasa tuh ngeliat yang kayak gitu-gitu, sedangkan tante aku udah lumayan biasa. Ceritanya tante aku ini terus pulang nih, dengan sedikit ketakutan tentunya. Dan entah kenapa sepanjang perjalanan pulang, jangan lupa ya guys, ini hari sudah mulai gelap nih, karena dia sedikit kemalaman ya. Dan karena baru melihat makhluk halus yang penampakannya tuh baru saja dia lihat, dia tuh merasa sedikit ketakutan. Lebih lagi, jalanan pada waktu itu dia tuh ngerasa nggak kayak biasanya, kayak sunyi, sepi. Padahal di hari-hari biasanya dia tuh ngerasa jalan itu nggak pernah sesepi ini, nggak pernah sesunyi ini, dan nggak pernah juga segelap ini. Apa mungkin lagi mati lampu pikirnya? Tapi enggak kok, sepertinya nggak mati lampu, suasananya aja yang beda. Pokoknya kalau dia disuruh menggambarkan tuh hari itu agak beda gitu loh, agak sedikit mencekam dibanding hari-hari biasanya. Entah dia juga nggak bisa menjelaskan karena apa. Karena di pinggir-pinggir jalan tuh ada kok lampu penerangan jalan, tapi dia ngerasanya tuh kok kayak sedikit remang-remang. Setelah 30 menit kurang lebihnya dalam perjalanan, dia itu melintasi sebuah daerah yang tergolongnya tuh sunyi gitu loh. Dia harus melewati sebuah daerah persawahan yang cukup luas, kanan kirinya tuh sawah. Dan gak biasa-biasanya di situ justru dia melihat ada segerombolan orang dengan baju yang warnanya tuh sama dan modelnya itu juga sama. Warnanya itu kuning guys. Saat itu tanteku sempat mikir, kayaknya nih orang-orang baru pulang dari masjid deh.
atau baru mau berangkat ngaji, kok bajunya seragaman. Tante aku tuh mikirnya mereka itu adalah segerombolan orang-orang yang pergi pengajian dengan baju yang memang sengaja diseragamin gitu loh. Jadi segerombolan orang-orang ini tuh perempuan ya guys, bukan laki-laki. Kebayangkan pas maghrib-maghrib ada segerombolan emak-emak gitu pakai baju yang berwarna kuning seragaman semuanya dari jilbab sampai bawah. Sebenarnya nggak serem-serem amat ya kalau kita bayangin sekarang, tetapi tunggu dulu guys. Jadi mereka itu berjalan berduyun-duyun searah dengan arah sepeda motor tante aku. Jadi searah sama tante aku tuh dalam perjalanan pulang gitu loh, paham kan? Dan setelah tante aku itu nyalip ini gerombolan dan dia menoleh ke gerombolan tersebut, mereka sontak gak ada semuanya, langsung lenyap entah kemana. Di situ tante aku makin ketakutan guys. Dia baru oh iya ya, aku ini orangnya memang sensitif. Terlebih lagi saat ini aku lagi datang bulan, gitu pikirnya. Dan dia pun juga yakin nih kalau gerombolan ibu-ibu yang berseragam kuning barusan yang dia lihat itu bukan manusia. Dia yakin banget 100%. Singkat cerita, tante aku pun terus melanjutkan perjalanannya walaupun dengan jantung yang sedikit berdebar-debar atau bahkan deg-degan banget kali ya. Dan guys, ini perjalanan masih 30 menit. Ingat kan, perjalanan dari sekolahnya dia ke rumah itu 45 menit perkiraan. Jadi tinggal 15 menit lagi. Yang kalau dipikir-pikir itu tuh baru separuh perjalanan gak sih? Dan perlu kalian ketahui nih guys, jalur dia dari sekolahan ke rumah atau dari rumah ke sekolah itu adalah sebuah jalan di mana sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kalau ada kecelakaan lalu lintas di situ, itu kebanyakan dari mereka tuh nggak tertolong, walaupun kecelakaannya itu tergolong ringan. Entah kenapa. Kira-kira 500 meter di depan, tanteku melihat sebuah gapura besar. Gapura besar ini adalah sebuah gapura pembatas dari satu kota ke kota lain gitu loh guys. Jadi memang sekolahnya dia itu ada di kota lain, kota sebelah. Tante aku yang tadi jantungnya udah mau copot tuh ngelihat gerombolan ibu-ibu berseragam, dia merasa sedikit lega karena di gapura itu dia melihat ada sosok bapak-bapak. Ada 3 orang gitu yang konon katanya memakai baju koko berwarna putih bersarung kotak-kotak. Sama seperti halnya kalau kita ngelihat bapak-bapak baru pulang dari masjid. Tanteku mikir, oh baru pulang maghriban kali mereka. Bapak-bapak itu ada 3 orang berjalan berlawanan arah. Jadi tanteku sama si bapak-bapak 3 orang ini itu tuh berhadapan. Tanteku itu ke arah barat, bapak-bapak 3 orang ini ke arah timur. Tapi sedikit tenang, ternyata tanteku dibikin lebih jantungan lagi. Karena semakin dekat jaraknya dengan tuh bapak-bapak yang ber3 orang itu, tanteku baru sadar kalau 3 bapak-bapak itu pun sepertinya bukan manusia. Karena semakin dekat, tante aku semakin jelas melihat kalau wajahnya itu rata guys. Singkat cerita, tanteku sampailah di rumah dan dia pun memutuskan untuk langsung mandi. Habis mandi dia makan, habis makan dia tidur. Karena kan dia lagi datang bulan, dia nggak sholat. Di tengah-tengah malam, enak-enaknya tidur, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara pintu kamarnya yang terbuka. Tanteku mikir kalau kakekku yang membuka kamarnya untuk memeriksa anaknya udah tidur apa belum. Tapi ternyata dia kaget lagi guys. Pas dia udah melek tuh, ternyata pintu kamarnya dalam kondisi tertutup, bahkan terkunci dari dalam. Jadi mustahil ada orang yang bisa membukanya dari luar. Terus tadi itu suara apaan ya? Tapi karena itu masih hitungannya tengah malam ya, jam 11 malam atau setengah 12 malam gitu, tante aku memutuskan untuk nggak usah ambil pusing lah. Dia memutuskan untuk segera berusaha tidur lagi. Di saat dia tengah berusaha untuk tidur lagi guys, dia tuh merasa ada udara dingin yang berhembus di tengkuknya. Dia merasa ada seseorang yang bernafas sangat-sangat dekat. Berusaha sekeras apapun dia memejamkan mata, berusaha sekeras apapun dia tidur, dia tetap nggak bisa tidur. Ya ketakutan lah guys, karena dia ngerasa banget ada suara seseorang yang sedang bernafas dengan suara yang kuat di belakangnya, tepat di belakang dia tidur. Dia mikir, mungkin jendela sedang terbuka dan ini adalah angin malam yang meniup sampai dia bisa ngerasain sampai ke tengkuknya. Tapi setelah dipikir-pikir, enggak kok, barusan aku periksa, jendelaku juga dalam kondisi tertutup, pikirnya. Setelah kurang lebihnya 1 menit dia berusaha untuk tidur, dan suara itu semakin lama semakin mengganggu. Tanteku memutuskan untuk membuka matanya lagi. Perlahan dia menoleh ke arah kanan, ke arah belakang, ke arah tempat angin itu berhembus dan mengganggunya. Dan setelah dia memutar kepalanya, dan ternyata dia menemukan tepat di belakang dia tidur, di tepi ranjangnya, dia mendapati ada sesosok kakek-kakek yang duduk jongkok di tepi ranjangnya sambil meniup-niup dan mulutnya sedikit tertawa
meniup-niup ke arah lehernya. Melihat wajah kakek-kakek yang sangat menyeramkan ini, dengan kulitnya yang kusut, warna kulitnya yang pucat, dan senyumnya yang sedikit nakal dan mengerikan tentunya, tanteku teriak dong. Dia memanggil kakek dan nenekku. Dalam sekejap, kakekku segera membuka pintu kamarnya setelah slot dibuka dari dalam sama tanteku. Kalian ingat kan, pintu kamarnya terkunci dari dalam. Begitu pintu kamarnya kebuka dan dia melihat kakek aku, tanteku udah gak inget apa-apa. Langsung, sepertinya ternyata tanteku ini pingsan dan baru sadar beberapa jam kemudian. Ketika dia sadar, dia sudah tidur terbaring di kamar kakek dan nenek aku. Mungkin saking syoknya dan saking seramnya sosok-sosok yang dia lihat, tanteku ini sampai demam keesokan harinya guys. Dia nggak masuk sekolah dan dia harus izin. Kakek dan nenek aku bingung dong. Akhirnya dia memanggil Pak Ustadz, yang merupakan Ustadz kepercayaan keluarga kami. Pak Ustadz pun bilang, terakhir kali kamu melihat sosok apa dan di mana? Ya nggak punya pilihan lain, aku cerita dong. Pas di sekolah dia melihat sosok kakek-kakek yang tinggi banget di pohon nangka di pojokan parkiran motor. Dan ternyata kata Pak Ustadz, kakek-kakek yang niup-niup tadi tuh adalah kakek-kakek yang sama yang dilihat sama tanteku di pohon nangka di pojokan parkiran motor guys. Jadi sosok tersebut adalah penunggu pohon nangka yang merasa terganggu karena mereka ini, tanteku dan teman-temannya, ngobrol sampai menjelang maghrib di situ. Lebih-lebih karena tanteku ini orangnya kan memang dasarnya sensitif dan datang bulan pula kan. Alhasil tanteku lah yang diikutinya sampai pulang, sampai ke rumah guys. Dan konon katanya nih, sosok tersebut gak mau pergi dari rumah loh guys. Dia itu masih tetap nungguin di pojokan kamar tanteku. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Yang jelas pada saat itu dia gak mau langsung pergi ke pohon nangkanya itu lagi, tapi dia jadinya tuh pindahan, tinggal di jendela kamar tanteku di rumah kakek dan nenekku. Dan emang iya sih, menurut cerita tanteku, semenjak saat itu dia jadi sering nih kalau lagi ada di kamar ngerasa ada sosok yang mengintip dari jendela itu. Gimana nih kalian? Apakah kalian gak lupa nutup jendela malam ini? Ngomong-ngomong, korden kalian udah kalian tutup belum? Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.